Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bilianwi dengan nomor induk mahasiswa 050264261. Pada video ini saya akan melakukan praktikum transaksi basis data dan praktikum basis data terdistribusi. Berikut video praktikum yang akan saya lakukan. Pertama, menghidupkan layanan Apache dan MySQL pada terminal exam. Lalu masuk ke halaman http localhost/phpMyAdmin atau dengan mengetik seperti berikut, kemudian klik phpMyAdmin. Kemudian digunakan basis data rumah sakit yang telah dibuat pada tugas 2, caranya dengan klik database-nya atau lewat perintah SQL use rumah sakit. Di sini saya telah menambahkan beberapa entry data pada tabel pasien seperti pada panduan. Untuk melakukan praktik transaksi data, pada menu pilih routines, kemudian klik create new routines. Untuk nama rutinnya diisi transaksi 1, kemudian dilakukan perintah SQL untuk menambahkan data seperti berikut. Pada skenario pertama, dilakukan transaksi dengan memasukkan data baru, namun tidak dilakukan perintah commit untuk menyimpan transaksi, sehingga hasilnya seperti berikut. Pada perintah SQL dilakukan call untuk transaksi 1 pada routines. Dapat dilihat bahwa hasil menunjukkan ada data baru yang ditambahkan, namun karena tidak dilakukan commit untuk konfirmasi, pada database-nya tidak ada perubahan, hanya menampilkan hasil dari transaksinya saja. Untuk melakukan commit, kembali ke routines, kemudian pada transaksi 1 ditambahkan perintah commit pada baris seperti berikut. Lalu dilakukan call transaksi 1 dan hasilnya transaksi data dilakukan dan hasil transaksinya disimpan pada tabel pasien seperti berikut. Selanjutnya untuk skenario rollback, apabila transaksi dilakukan namun transaksi tersebut akan dibatalkan dan dikembalikan ke kondisi awal sebelum dilakukan konfirmasi, pada menu routines dibuat rutin baru dengan nama transaksi 2, kemudian diketikkan perintah SQL seperti berikut. Dapat dilihat sebelum melakukan commit, terdapat perintah rollback untuk membatalkan transaksi jika terjadi kesalahan atau kondisi tertentu, sehingga perubahan yang dilakukan tidak disimpan ke dalam database. Baru kemudian dilanjutkan dengan perintah select untuk menampilkan data. Lalu pada perintah SQL dilakukan call transaksi 2 dan hasilnya seperti berikut. Data dengan ID pasien 3 yang tadinya akan diubah dari nama pasien Poppy menjadi Danar dibatalkan atau rollback sehingga hasilnya tetap seperti berikut. Selanjutnya, untuk skenario save point adalah untuk menandai titik tertentu dalam transaksi agar bisa melakukan rollback ke titik tertentu tersebut tanpa membatalkan seluruh transaksi atau kembali ke kondisi awal. Caranya dengan membuat rutin baru dan diberi nama transaksi 3, kemudian diketikkan perintah SQL seperti berikut. Dapat dilihat bahwa alur perintah dimulai dengan insert data pertama dan diberi save point 1, lalu insert data kedua pada baris setelah memasukkan value-nya, ditambahkan perintah rollback ke save point 1, lalu diikuti dengan insert data terakhir dan dilakukan commit. Selanjutnya dilakukan call transaksi 3 pada perintah SQL. Kondisi yang terjadi pada transaksi tersebut adalah data pertama akan ditambahkan dan transaksinya diberi save point 1,
Kemudian data kedua ditambahkan, namun transaksinya dilakukan rollback ke save point 1, sehingga transaksi tidak disimpan pada database, lalu dilanjutkan dengan transaksi data ketiga dan dikonfirmasi melalui commit, sehingga hanya data pasien Hanif dan Lutfi yang tercatat dan tersimpan pada database seperti berikut. Selanjutnya, untuk skenario trigger digunakan untuk menjalankan perintah SQL secara otomatis sebagai respon terhadap suatu aksi pada tabel seperti insert, update, atau delete. Sebelumnya ditambahkan tabel obat dan transaksi obat terlebih dahulu beserta atribut-atributnya dan direlasikan seperti berikut. Setelah itu, menggunakan menu triggers dan membuat trigger baru dengan nama tgjual atau trigger jual yang dimasukkan perintah SQL seperti berikut. Kemudian pada tabel obat ditambahkan beberapa data obat untuk proses transaksi seperti berikut.
Trigger yang telah dibuat tadi akan melakukan update pada tabel obat setelah perintah insert dilakukan dengan mengurangi stok obat sesuai jumlah yang terjual saat transaksi dilakukan. Untuk praktikum data terdistribusi, dilakukan replikasi data terlebih dahulu dan konfigurasinya seperti berikut. Demikian rangkaian praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.